Pada siapapun tidak boleh lagi mendatangi Pak Kades dengan berbagai kepentingan. Kalau ingin menanyakan bagaimana penataan saluran sungai di Desa Wadas, Karawang, nggak usah nanya ke Pak Kades, ke gubernur aja nanyanya. Dan saya bekerja ini untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi. Kalau setiap siswa, kemudian gurunya pada akhirnya selalu menghadapi harus ganti rugi, baik material maupun formil, nanti guru akan cuek semuanya pada muridnya. Betul. Saya jadi kaku, Pak. Itu nggak usah. PDA terima berapa dalam setiap bulan? Setiap bulan rata-rata 600 sampai 600 juta setiap bulan. Halo Sobat Gabut, seperti biasa di kali ini kita akan melihat lagi video dari KDM atau Bapak Kang Deddy Mulyadi ya guys ya. Kita akan melihat lagi dari perkembangan Jawa Barat atau ada masalah apa di Jawa Barat ini ya guys ya. Oke guys, gak usah berlama-lama, langsung aja kita lihat ke video yang pertama. Let's go. Oke guys, kita akan melihat ada masalah-masalah apa nih dari Jawa Barat ini. Oh, lihat guys. Ini keterusan dari video yang kemarin ya. Yang guru nampar murid itu ya guys ya. Oke, tak terima anaknya yang itu kan, tahu kan? Nah, sekarang udah ditangkepin sama Bapak KDM atau Bapak Kang Deddy Mulyadi ya guys ya. Kadang harus lembut namun kita harus tegas katanya. Captionnya ini dari akun resminya Deddy Mulyadi Official ya guys ya. Gambar-gambar aja. Ya. Seorang guru di Subang. SMP 2. Liatin tuh. Pak Deddy tolong tah. Laporin ke Pak Deddy. Saya akan lapor Pak ya. Laporin ke Pak Deddy. Saya tunggu. Pak, kita di sini kan untuk cari solusi. Bapak anak Bapak. Cari solusi Kami bukan seperti menyayangi itu, anak Pak. Bapak. Ya, kami menyayangi anak Bapak. Anak saya kalau saya nggak pernah gambar-gambar anak. Silakan duduk lagi ya. Ini hari ini bertemu nih Nah, sekarang udah disamperin sama Bapak KDM ya guys ya. dengan guru kepala sekolah SMP 2 Jalan Cagak ya, yang kemarin sempat muncul di media sosial bersih tegang antara orang tua siswa dengan guru ya kan. Dan Bapak memang nyabok ya, nyabok. Terus kemudian anak yang dicaboknya kenapa dicabok? Dia pelanggannya merokok, kemudian berkelahi, mengganggu kelas yang lain, terakhir loncat. Loncat, artinya ada Tuh, kenakalannya banyak banget itu. Ngerokok, berantem dia. Terus apa lagi? Loncat-loncat katanya. kekeliruan atau keistimewaan berulang yang dilakukan oleh anak tersebut. Dan saya sudah mendengarkan apa Kenapa ya anak-anak sekarang tuh kalau gak usah lapor-lapor segala. yang menjadi latar belakangnya. Selanjutnya juga nanti saya akan bertemu dengan orang tuanya. Saya pikir masalah ini harus segera selesai. Tugas guru adalah mendidik siswanya. Kemudian tugas orang tua juga mendidik anaknya. Ketika di sekolah, anak menjadi tanggung jawab guru. Ketika di rumah, menjadi tanggung jawab orang tua. Dua-duanya harus saling menghargai. Kalau dititipkan di sekolah, percayakan pada guru. Ya kalau guru-gurunya agak keras sedikit, nah orang tuanya juga harus bisa menyadari kenapa kekerasan itu terjadi. Tetapi juga guru juga harus menyadari tidak semua hal bisa diselesaikan dengan kekerasan. Ya Pak, karena kita ini kadang harus lembut, kadang harus keras. Nanti kita bertemu dengan kedua orang tuanya. Yang penting semangat, jangan pernah takut. Terus mengajar dengan baik dan tegas. Jawa Barat maju katanya guys. Oke. Harusnya jangan digampar, dikeluarkan aja cukup. Nah, itu juga bagus tuh. Ancaman dikeluarin ya guys. Oke, kita lanjut lagi nih. Apakah ada kelanjutannya Bapak KDM menemui orang tuanya? Kita lihat ya. Gara-gara ngasih tamparan ke muridnya, guru ini diviralkan. Ini dari akunnya Percaya Gak Percaya ya guys ya. Kesal katanya. Deddy Mulyadi siap backup guru yang gampar muridnya. Orang tua siswa. Liatin tuh. Pak Deddy tolong tah. Saya akan lapor Pak ya. Laporin ke Pak Deddy. Saya tunggu. Pak, Saya nggak pernah gambar-gambar anak. silakan kita bicarakan Kalau baik-baik. anak Bapak tidak nakal, kalau anak Bapak baik-baik saya tampar. Saya Harusnya panggil orang tua Pak ya. Jangan main-main tangan sendiri. Apakah Tapi katanya dia juga udah memanggil orang tuanya, disuruh panggil ke orang tuanya, tapi anaknya mungkin tidak menyampaikannya atau udah dikasih surat tetap tapi
enggak dikasih ke orang tuanya gitu loh. Siapa tahu kan, soalnya tadi Pak gurunya ngomong saya juga udah panggil katanya. Boleh sekarang coba. Saya tanya sama ibu. Boleh gak seorang guru gampar dengan anak? Gak boleh bu. Ada undang-undangnya sekarang bu. Akhirnya guru tersebut langsung bertemu dengan Kang Dedi. Pas ditanya alasannya, ternyata memang berlandaskan pendidikan. Namun orang tua siswa tersebut justru membuat masalah ini semakin rumit. Terlebih sepertinya ada sesuatu yang direncanakan orang tua siswa tersebut. Coba deh dengerin baik-baik ceritanya dan kalian pasti akan tahu kesimpulannya. Dibarisin. Katanya ada ada rencana terselubung dari si orang tuanya. Tapi gak tahu ya, kita dengerin. Anak-anak itu berapa orang? 8 orang. Semua disabok kabeh. Dicabokan Tarik nyebukna. Upami tarik bisa aja anak itu pingsan. Oh, ini enggak. Ini pukulannya tuh Pak. Gitu. Itulah. Gitulah. Awalnya baik-baik Pak. Saya mengakui bahwa yang menampar anak bapak saya. Tiba-tiba dia ngeluarin HP, video saya sambil nunjuk, saya duduk kan. HP itu yang membuat dia nunjuk. Saya laporin kepada dia. Tiba-tiba malam-malam saya telepon lagi. Ini kasus sebelum naik ke Polres, kita selesaikan dulu dengan kekeluargaan. Anaknya divisum. Terus hasil visum. Wow, berulah dia. Nggak tahu, cuma di kwitansi 150.000. Oh, di visumnya. Hasil visumnya bagaimana? Sehat Pak. Ya ujung-ujungnya minta diganti uang pengobatan, terus saya keganggu kerja 2 hari atau sehari gitu nih. Karena saya itu orang kerja ini. Saya jawab begini, saya ganti uang pengobatan kalau memang berobat, tetapi kalau yang lainnya saya siap mengganti sesuai dengan kemampuan saya. Oh, jadi Bapak diminta mengganti. Kalau setiap siswa, kemudian gurunya pada akhirnya selalu menghadapi harus ganti rugi, baik material maupun formil, nanti guru akan cuek semuanya pada muridnya. Betul, saya jadi kaku Pak. Itu nggak usah. Kalau guru murid yang bandel-bandel itu nanti gurunya nggak berani melakukan tindakan dan melakukan pembiaran. Kalau punya anak saya nakal misalnya naik pagar ke sekolahnya, pagarnya jadi roboh ditampar oleh bapak, lapor ke saya tampar lagi. Saya akan dampingin bapak, saya siapin pengacara. Ini adalah penegakan nanti jangan sampai membuat guru-guru takut. Saya ingin membangkitkan moralitas guru di Jawa Barat. Tegakkan disiplin, bina anak-anak dengan baik. Jangan takut, gubernur akan datang melindungi. Siap, terima kasih ya. Nah, halo, gimana kalau kayak gini guys? Kalau kayak gini gimana? Tapi kita belum lihat Bapak KDM mendatangi orang tua si murid yang ditampar itu ya guys ya. Siapa tahu ada videonya nih. Kita lihat ya. Kita lanjut lagi. Ini saya sudah bertemu dengan ayahnya siapa? Oh, ini ada guys. Ini dari akunnya Kang Dedi Mulyadi Official ya. Bertemu kedua orang tua JR yang berseteru dengan guru, kita selesaikan masalahnya dan kita berdamai untuk pendidikan anak kita di Jawa Barat. Ya guys ya, kita lihat ya videonya. Ini orang tuanya ya. Jaki Pak. Nah, kemudian ayahnya Jaki dan ibunya Jaki. Nah, kemarin sudah ada pernyataan dari gurunya, hari ini ada pernyataan dari kedua orang tua. Bapak nyampein apa? Sok mangga. Untuk penyampaian dari saya mungkin dengan adanya masalah ini yang saya hadapi, semoga kedepannya lebih baik lagi buat anak saya terutama dan buat anak-anak yang lain. Yang keduanya untuk para guru juga biar lebih semangat lagi untuk mendidik anak-anaknya ya, dan hindari kekerasan. Iya. Jadi besok kita bertemu dengan gurunya di sekolah. Masalahnya kita selesaikan. Amin. Mudah-mudahan tidak ada dendam dan tidak ada proses hukum. Amin. Semua berdamai demi pendidikan anak Jawa Barat. Ya, Ibu, ada pesan, Bu? Nggak ada sih. Nggak ada. Nah, Ibu nggak ada pesan. Tapi memang kalau Ibu mah di mana-mana perempuan begitu, Pak. Mohon maaf Pak ya. Ya nggak apa-apa. Ya, salam untuk semuanya para guru di Jawa Barat, tetap mengajar dengan baik dan berani bertindak mendisiplinkan siswa. Tapi tetap berikan hukuman yang memberikan pendidikan bagi siswa. Misalnya ngepel, kemudian membersihkan toilet, ngelap kaca, nyapu di halaman. Agar apa? Agar karakter anak-anak kita terbentuk. Terima kasih. Ini saya sudah bertemu
Oke guys, sekarang udah clear ya, semuanya udah damai, tidak ada proses hukum, tidak ada denda-denda apa itulah. Pokoknya semuanya nggak ada, semuanya udah clear, udah beres. Sama siapa? Sama Bapak KDM ya guys ya, sama Bapak Kang Deddy Mulyadi. Oke guys, kita lanjut lagi ke video berikutnya. Ada berita apa di Jawa Barat ini? Tanah negara diperjual Apa ini? Kita lihatnya di akun percaya gak percaya ya. Ini TikToknya akun percaya gak percaya. Keterlaluan, Deddy Mulyadi ngamuk bongkar bangunan pinggir sungai. What? Kita lihat ya. berikan, Deddy Mulyadi tegas bongkar bangunan. Gak habis pikir sama orang-orang ini, mentang-mentang nyari keuntungan, segala cara dihalalkan. Kemarin KDM cek lokasi normalisasi sungai di Karawang. Ternyata tanahnya udah berubah total. Bahkan nih, konon katanya ada mantan jaksa yang bikin bangunan seenaknya. Ini katanya tanah milik. Enggak, tapi kan gorong-gorong. Ini ditutup. Iya itu tutup. Oh, ini sudah ditutup. Itu bangunan. Nanti digambarkan alirannya nanti kemana ini airnya. Iya. Ya kita akan ngikutin aliran. Iya betul. Air. Ya mau tidak mau semua orang harus taat pada peta data. Iya. Kita akan bongkar terus bikin saluran. Terus tadi Pak Jaksanya gimana? Udah hubungan? Kenapa mantan jaksa? Iya mantan. Oh, ini diakui tanah yang punya mantan jaksa katanya guys. Oke. Bukan jaksa lagi. Iya mantan. Jaksa itu ketika sudah menjabat bertugas. Nah kalau ada nanti ini Pak Gubernur yang memeloporinya. Ya udah, saya juga udah ini udah dikasih tahu. Ya, ya, aman sama Bapak ya, bilang demi kepentingan negara ya. Siap. Nah, PC Ini Pak, 200. izin Pak. Ini buang limbahnya ke sini rumah Ya. makan. Oh, ke sini. Iya. Hitam kan Pak? Ini tuh kalau masuk ke padi Pak mati Pak. Bapak yang punya rumah makannya? Pak. Oh, gawe-nya. Oh, ini rumah makannya punya yang mantan jaksa itu? Iya. Oh, punya mantan jaksa itu rumah makannya. Sewa ke PJT. Dan PJT-nya kita panggil, aset-asetnya harus segera Iya. diperbaiki. Itu tambah rubet lagi ke sana Pak. Rubetnya apa? Ya banyak bangunan. Bangunan apa? Bangun bengkel, Disewakan juga? kontrakan. Sewakan PJT? Iya. Ya kita beresin Pak. Kan kita ingin mengembalikan fungsi sungai. Iya. Udah gitu, ada pula yang nempuh jalur hukum buat bikin KDM dan kepala desa jadi gentar. Tapi dengan tegas, KDM tetap lanjutkan pembongkaran. Itu tanahnya sudah dijual. Sudah jual. Nah ini Pak Lurah. Ke siapa dijualnya? Haji Husni itu siapa? Bandar limbah katanya. Oh, Bandar Limbah. Yang ngejualnya siapa? Ya itu Ahli waris menjual ke Haji Husni. Iya. Dasar penjualannya apa? Warga. Kita dampingin Bapak, ada apa-apa saya backup. Itu loh. Menjual itu sebagai ahli waris atau sebagai cucu dari para waris. Yang ngejualnya adalah cucu ahli waris. Dasarnya warga. Warga. 1,4 miliar. Iya uang. Yang datang siapa? Yang datang-datang ke Bapak? Bilang ke saya. Pada siapapun tidak boleh lagi mendatangi Pak Kades dengan berbagai kepentingan. Ya. Kalau ingin menanyakan bagaimana penataan saluran sungai di Desa Wadas, Oh, Bapak Kadesnya didatengin guys. Gila. Karawang, Ya. nggak usah nanya ke Pak Kades, ke Gubernur aja nanyanya. Iya. Dan Oh, saya bekerja. langsung diusulin nanyanya ke Bapak Gubernur langsung, jangan ke Bapak Kades ini ya. Dia ketakutan guys. Ya, ini untuk kepentingan rakyat, Ya. bukan untuk kepentingan pribadi. Itu untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi ya itu guys. Catat. Oke, kita lanjut lagi nih. Bersujud di depan Kang Deddy, Bapak ini Kita lihat di akun TikToknya percaya gak percaya lagi. Keren, Deddy Mulyadi kagum dengan suara merdu Bapak ini. ternyata mantan penyanyi. Asalnya mana? NTT Flores Maumere dan sudah alhamdulillah udah mualaf tahun 2010. Oh, 2010 udah mualaf. Dulu dari NTT ke Jabar apa waktu awal tuh ceritanya? Itu ceritanya Pak Gubernur itu mengembangkan bakat Bakat apa? nyanyi. Oh. Iya, dulu saya penyanyi. Oh, Bapak penyanyi dulu. Dulu penyanyi di mana? Dulu ya maaf lagi maaf Pak Gubernur. Dulu kerjanya saya di dunia malam. Dunia malam. Iya. Coba Bapak laguin Hamdan ATT itu gimana tuh? Bukan ku menolakmu. Bagus suaranya. Untuk mencintaiku, tetapi lihat dulu siapakah diriku. Bagus loh suaranya sumpah. Karena engkau dan aku sungguh jauh berbeda. Kau orang kaya, aku orang tak punya.
Keren, ini penyanyi bener ini. Setelah itu, KDM tanya maksud dan tujuan si bapak bersujud di kakinya. Dengan kesungguhan, bapak ini ternyata membutuhkan pekerjaan. Inilah mental orang baik, bukan minta uang buat kebutuhan, melainkan pekerjaan yang dia harapkan. Nah, kemarin bapak nemuin saya terus nangis, terus sujud mau apa? Minta kerja. Nah, ini loh, kebanyakan salah orang-orang tuh salah tuh datang kepada KDM dia tuh minta uang, bukan minta kerjaan ya guys ya. Yang bagus itu kita minta kerjaan. Minta kerja, saya walaupun gaji ibarat kerja kasar apapun Pak, saya yang penting asal bisa nafkahi istri anak cucu. Kerja bangunan mau. Kalau untuk bangunan mata udah kurang awas, untuk senter benang itu sudah kurang awas. Nah kalau untuk kebun, ya tani-tani kebun gitu bisa. Tani kebun gimana mak? Iya misalnya nanam-nanam apa gitu kan gitu. Seperti itu. Babat rumput bisa. Babat rumput ya itu memang kerjaan terakhir saya di. Stik apa namanya? Stik bunga boleh bisa. Iya. Nyapu bisa. Waduh, Bapak boleh tes lah. Oke, nyapu siap, ya. Siap dites. Oke. Semua pokoknya kerja insya Allah. Saya senangnya rapi Pak. Oke, senangnya rapi. Senang rapi, senang Oke. sekali. Bapak kerja nyapu bisa ya. Iya, nyapu Nanti bisa. Bapak bisa menjadi tenaga bantu-bantu kebersihan di jalan provinsi. Alhamdulillah, terima kasih. Ya, karena kita memang lagi perlu banyak untuk tenaga kebersihan di jalan-jalan provinsi. Kita mau rekrut agak banyak. Itu loh, jangan yang datang tuh minta uang, minta kerjaan gitu loh. Bagus itu guys. Oke, kita lanjut lagi. Punten. Video terakhir nih. Dede Mulyadi bingung. PDAM terima uang 600 juta sebulan dari Aqua. Oh, ini yang kasus Aqua ini guys. Yang kasus Aqua masih berkepanjangan kah? Kita lihat ya. Secara hukum bahaya itu. Oh, ini kita nontonnya di Percaya Gak Percaya. Dan usaha tapi mirip preman, Deddy Mulyadi curiga ada penyelewengan aturan. Ini sih parah, bener-bener parah. Kemarin kita tahu kalau Aqua bayar pajak ke 3 lembaga sekaligus. Salah satunya PDAM. Dalam sebulan PDAM bisa kantongi uang 600 juta lebih dari Aqua. Tapi sumpah ini aneh banget. Sebulan 600 juta lebih guys. Bayangin aja sebulan itu. Coba deh dengerin saat Kang Deddy interogasi pihak PDAM. Sekarang yang diambil itu air yang di tanah Aqua apa di tanah PDAM? Kalau sekarang di tanah Aqua, Pak. Cuma pengeborannya kan ke dalam ke sumber yang sama, itu prediksi kami. Oh itu nggak tahu. perkiraan. Ya, betul, Pak. Jadi kalau saya di sini gali sumur, kemudian tetangga minta bagian air dari saya. Karena tetangga mengatakan bahwa air itu di tempat saya. Nah kalau gitu yang punya tanah di atas perhutani bisa minta bagian juga Pak. PDAM terima berapa dalam setiap bulan? Setiap bulan rata-rata 600 sampai 600 juta setiap bulan. Setiap bulan 600 juta loh guys. Yang 600 jutanya dipakai apa? Itu kan sama statusnya ini sebagai pelanggan kita, Pak. Pelanggan industri statusnya, Pak. Jadi bayarnya langsung ke rekening perusahaan, Pak. Ke rekening perusahaan? Iya. PDAM harus udah untung. Nggak ngapa-ngapain. Itu sebulan dapat 600 juta. Gak ngapa-ngapain sebulan dapat 500 juta guys, bayangin. Ada main ini mah. Itu kan air, tinggal diambil Pak. Nggak dimasukin ke pipa. Nggak lagi dikasih keran, nggak ada biaya pemeliharaan. Dari jumlah yang kita bayar itu tidak ada air PDAM yang kami pakai ya Pak. Terus yang dipakai air apa? Air kami punya sifat sendiri yang kita bayar air pajak. Terus PDAM jual apa? Ya kan tadi Pak kronologisnya di awal yang tadi juga dijelaskan Pak Dir. Air, Sifatnya Pak. memang sifat punya kita Pak. Air Bahaya loh secara hukum Pak. Itu. Punten ya Pak. Secara hukum bahaya itu. Artinya itu bisa kategori itu kayak preman. Kan logikanya PDAM bayar, ibu bayar ke PT Aqua bayar ke PDAM Subang 600 juta karena PT Aqua sebagai pelanggan air bersihnya PDAM. Nah sekarang pertanyaan saya adalah pipa mana yang dari PDAM dikirim ke Aqua? Nggak ada. Ada. Saya nyari dasar hukumnya. Ini untung ketahuan sama saya Pak. Itu kalau diakumulasikan berapa puluh tahun, itu duit puluhan miliar Pak. Nanti kalau diaudit itu duitnya kemana? Saya nanti meminta tim untuk mengaudit ini sehingga kasus posisinya menjadi benar. Gitu loh Pak. Oke guys, kita ada
pantauin lagi nih. Ini ada kasus Aqua ternyata belum beres guys. Kita akan nunggu perkembangan berikutnya ya guys ya. Ini kayaknya videonya segitu dulu. Sampai jumpa di next video berikutnya. Buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga untuk tekan tombol subscribe di bawah. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.